Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Husain Baidawi dari kelas 10 TITL 2 absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu tingginya tingkat inflasi. Hal ini disebabkan oleh beredarnya mata uang di Indonesia. Pada saat itu beredar mata uang Jepang yang sangat tidak terkendali di dalam masyarakat. Kemudian keluarnya mata uang dari cadangan kas bank-bank Indonesia yang telah dikuasai oleh sekutu. Dan pada saat itu bangsa Indonesia sendiri belum memiliki mata uang, sehingga pemerintah tidak dapat menentukan bahwa mata uang pendudukan Jepang saat itu sudah tidak berlaku. Pada saat itu, mata uang yang beredar di Indonesia terdapat 3, yaitu yang pertama mata uang The Javas Bank, yang kedua mata uang dari pemerintah Hindia Belanda, yang ketiga mata uang pendudukan Jepang. Pada kondisi seperti ini yang paling dirugikan adalah petani, karena petani pada saat itu yang dimilikinya adalah mata uang Jepang, dan mata uang Jepang pada saat itu memiliki nilai tukar yang sangat rendah, sehingga penjualan hasil dari pertanian tersebut tidak memadai. Faktor yang kedua, kondisi ekonomi bangsa Indonesia juga diperburuk oleh blokade ekonomi dari Belanda dengan alasan untuk mencegah masuknya persenjataan militer dari luar ke Indonesia dan mencegah bangsa Indonesia dari negara lain. Blokade Belanda ini mengakibatkan barang-barang dagangan dari bangsa Indonesia tidak dapat diekspor dan ada juga yang dibumi hanguskan. Faktor yang ketiga yang menyebabkan keterpurukannya bangsa Indonesia yaitu kekosongannya kas negara yang diakibatkan dari perang. Dengan kondisi ekonomi Indonesia ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda dengan cara yang pertama yaitu melakukan diplomasi beras ke India dengan menjual harga beras tersebut secara murah untuk membantu pemerintah India yang mengalami bahaya kelaparan. Dengan balasannya, pemerintah India bersedia mengirim bahan pakaian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Dengan cara diplomasi ini, pemerintah Indonesia dapat dukungan aktif dari India secara diplomatik karena pemerintah Indonesia sudah berperan aktif di forum internasional. Kemudian langkah yang kedua, pemerintah Indonesia mengadakan hubungan dagang ke luar negeri dengan tujuan membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat, usaha ini diarahkan di Sumatera menuju Singapura dan Malaysia. Usaha tersebut dilakukan sejak tahun 1946 sampai perang akhir kemerdekaan. Sementara itu, untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada saat itu, pemerintah mengadakan konferensi ekonomi 1 dan 2, pinjaman nasional, Kasino Plan, dan Planning Board. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE yang dipimpin oleh B.R. Motik, yang mana persatuan ini merupakan wadah bagi para swasta yang berdiri sejak zaman Jepang. Meskipun usaha PTE ini sudah disetujui oleh pemerintah, namun PTE ini juga tidak berjalan secara baik dan hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta dengan modal uang sebesar 5 juta rupiah. Kegiatan ini juga semakin mundur akibat agresi militer dari Belanda. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.